Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Yolanda Siregar SPD MPD, mahasiswa PPG Prajabatan UMSU 2022. Pada video ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan juga refleksi setelah saya mempelajari topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat para guru sebagai sosok yang diteladani. Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntutan, yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Namun pada saat itu tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan pada saat itu didasarkan pada golongan penduduk menurut kelas sosial atau keturunan serta golongan kebangsaan yang berlaku. Pembelajaran pada saat itu hanya sebatas menulis, membaca, dan menghitung. Hanya untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan. Maka, para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Bapak Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Bapak Ki Hajar melakukan gerakan terobosan transformasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Akhirnya pada tanggal 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Terdapat banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Prinsip Tut Wuri Handayani yang menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan pada saat ini merupakan gagasan beliau. Selain itu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup. Melalui pendidikan, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokratik. Pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut diadaptasi dan diimplementasikan dalam kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi, yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka, karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Setelah mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional, saya banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Serta terdapat perubahan yang saya alami, diantaranya saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka hingga setelah merdeka, serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia. Menanamkan mindset bahwa sejatinya guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik yang sesuai dengan kodratnya. Ketika saya menjadi guru, saya akan menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan mengerahkan segala daya dan upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya. Saya akan menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan serta menggunakan model-model pembelajaran yang dapat memerdekakan peserta didik dalam mengeksplor pembelajaran sehingga potensi-potensi yang mereka miliki dapat berkembang.